Baik. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammad. Kita masuk ke pelajaran kamu sekarang ya. Sesi kedua siang hari ini. Baik, kemarin kita terakhir membahas tentang kana ya. Membahas tentang kana. Wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha kemarin apa? Pembahasannya apa kerjaannya kana wa akhwatuha kemarin? merupakan dan menasabkan khabar. Mubtadanya masih ada atau tidak jadinya? Tidak ada. Mubtadanya menjadi namanya apa? Isim kana. Itu merofakan mubtada hanya istilahnya saja. Ketika kita bilang merofakan mubtada, yang mana mubtada tersebut menjadi isim kana. Mafhum? Baik. Akhwatu kana apa saja? Coba antum sebutkan akhwatu kana apa saja di situ. Kana sedang-sedangnya kana apa saja? Adha, amsi, Amsa, asbaha, dolla, bata, soro, mazala, laisa. Udah ya. Baik, coba ulang. Kana, asbaha, amsa, adha, zolla, bata, soro, mazala, laisa. Kana asbaha amsa adhaba zolla adha zolla bata soro mazara laisa. Baik. Semua ini disebut dengan apa namanya? Af'alun nasikh atau fi'il nasikh. Fi'il nasikh. Berarti kana fi'il, asbaha fi'il, adha fi'il, semuanya fi'il, laisa fi'il. Yang mazala maknanya bukan fi'il itu, tapi zalanya yang disebut dengan fi'il. Zala yazalu. Zala yazalu. Baik, kemudian apa? Bata, soro, itu semua adalah fi'il. Mafhum? Nah, fi'il ini disebut dengan fi'il nasikh atau nakis. Ada dua. Fi'il nasikh atau disebut juga fi'il nakis. Fi'il nasikh tadi artinya merubah ketentuan mubtada khabar. Mafhum? Nah, penggunaannya ya nanti menyesuaikan saja, tapi umumnya itu menggunakan kana. Kana itu paling banyak penggunaannya dibanding yang lainnya. Kemudian juga bisa kita tarik di antara atau selain dari kana itu tadi penggunaannya seperti atau dipakai oleh orang-orang yang mempelajari sastra bahasa Arab. Sehingga untuk sementara ini antum lebih fokus ke kana saja. Ya. Tapi sambil juga hafalkan yang lainnya. Yang lainnya artinya ketika antum ketemu dengan kana, contoh teman-temannya kana apa ya misalnya. Asbaha, coba antum ketika misalkan kana Allahu aliman, asbaha Allahu aliman. Kalimat ini akan jadi rancu kalau antum gunakan, tapi kita lihat penggunaan secara bahasanya, ya. Atau untuk membuat nanti dengan contoh yang lain. Karena kenapa? Kalau kita bilang asbahallahu aliman, Allah menjadi tahu sekarang. Berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Sehingga ketika kita menggunakan asbaha itu kita praktekkan pada kalimat yang sebelumnya tidak terjadi kalimat seperti itu. Ketika kita tambahkan asbaha menjadi kalimat seperti itu. Contohnya tadi Allahu alimun, Allah itu maha mengetahui. Kana Allahu aliman, kana Allahu aliman. Allah dari dulu sampai sekarang tetap mengetahui, maha mengetahui. Kalau kita tambahkan asbahallahu aliman, kita mengatakan Allah dulunya itu tidak tahu, sekarang Allah menjadi tahu, itu artinya. Contoh lagi, at-talibu mujtahidun. Santri itu semangat. Kalau kita ambil tarik maknanya, santri itu semangat. Kira-kira sebelumnya dia semangat atau tidak? Belum tentu. Ya kan? Apakah sekarang semangat? Mungkin sekarang semangat. Apakah kedepannya dia masih bisa semangat? Belum tentu juga. Mungkin, tapi kan belum tentu juga kan? Artinya
Hal ini masih bisa kita gunakan pakai asbaha. Makanya asbahat talibu mujtahidan. Mungkin dulunya si santri ini tidak. Tapi kalau misalkan kita gunakan pakai Allahu alimun misalkan. Di Al-Qur'an kan banyak ya. Kana Allahu aliman hakiman. Kalau kita tambahkan asbaha ini maknanya jadi rancu. Makanya tidak bisa kita asal-asalan menggunakan kalimat yang ada dalam Al-Qur'an kita gunakan ke dalam contoh-contoh bahasa Arab, kecuali polanya. Bukan kalimatnya, Anda katakan pola kalimatnya. Itu kan Allahu aliman. Misalkan al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Bisa nggak kita kan sama aja kan sebetulnya. Al-masjidu beralif lam, Allah juga beralif lam. Alimun itu dari kata-kata alim. Fa'il, alimun. Alimun. Ketika dia jadi khobar kana jadinya aliman. Ya tidak? Polanya kan kayak gini. Sekarang al-masjidu misalkan qaribun atau ba'idun terserah. Kan sama aja polanya kan? Jadi kita bisa ambil pola yang dalam Al-Qur'an tidak dengan semua maknanya, tidak dengan semua kalimat-kalimatnya. Antum boleh ambil potongan ayat itu sebagai contoh, tidak masalah selama antum tahu i'rabnya. Contoh. Tapi kalau lebih selamat lagi adalah yang lebih selamat menurut antum ambil ambil pola kalimatnya, polanya itu praktekkan di bahasa Arab. Antum praktekkan di bahasa Arab. Oke, fa inna ma'al usri yusra. Antum kira-kira apa ya? Ketika bersama ini pasti ada ini. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Contoh yang lain apa? Misalkan hemat pangkal kaya, bisa kita gunakan pakai itu. Hemat apa bahasa Arabnya? Kaya bahasa Arabnya apa? Fa inna ma'al israfi israf itu apa? Israf itu artinya boros. Fa inna ma'al israfi halakun. Fa inna ma'al israfi halakan atau halakan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Sekarang kalau ada borosan atau sifat boros, di mana antum boros, maka antum akan apa? Halak itu artinya binasa. Akan binasa gitu. Ya, intinya nanti itu masalah sastra saja sih. Sehingga pola-pola yang ada atau penggunaan pola bahasa Arab yang lainnya itu dibahas dalam sastranya, sastra Arab. Ketika antum ingin mengindahkan tulisan kayak sering banget ya, caption dalam bahasa kita mungkin ya, ada foto kemudian di caption gitu ya. Caption seperti itu. Mau ini lagi. Mau servis. Terus gimana? Itu mau rejah sedikit. Sekarang kita mungkin lebih ke prakteknya. Mau pakai Al-Quran atau pakai ini usul salasa? Pakai Al-Quran aja kali ya. Quran aja biar semuanya ada. Kita coba cari fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, majrur, musanna, jama', ya, mudzakkar, muannas. Yang kita sudah pelajari saja. Dari surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi aja ya. Itu yang hijau tuh udah pertengahan. Nah itu. Ketemu ya. Nah, coba baca ayat yang pertama. Gak apa-apa, gak usah pakai nada, gak usah pakai tajwid dulu, gak apa-apa. Alhamdulillahilladzi. Baik, antum coba baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Oh iya. Ini dalam satu ayat ini banyak sekali kita pelajari. Pertama, alhamdu. Mubtada kan? Ya tidak, alhamdulillahi. Nanti lillahi itu sebagai khobar. Khobarnya jenis yang lain nanti. Namanya khobar syibhul jumlah. Baik, lanjut. Alladzi kita belum pelajari. Anzala. Ini adalah sulasi mazid dari kata nazala. Nazala kita sudah bahas ya. Bab yang pertama, nazala yanzilu. Kalau ini anzala, menurunkan.
Anzala ala abdihi. Lihat, ala huruf jar. Sahih? Abdi kasroh kan? Makanya kenapa dia kasroh? Karena ada huruf ala di situ. Ala abdihi. Hi di situ dhamir. Hi-nya ini kembali ke siapa? Ini kembali ke Hambanya. hamba. Nya-nya ini nya-nya sebalik kembali ke siapa? Hambanya. Nya-nya kembali ke siapa? Allah. Allah. Menggunakan dhamir apa? Domir Laki-laki atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa Allah menggunakan dhamir muzakkar? Ini penting. Umum. Bukan umum. Dikhususkan kalau nggak salah Apa? kekuatan itu dilambangkan dengan muzakkar. Sahih. Karena antara laki-laki dan perempuan, laki-laki itu identik dengan gagah, perkasa gitu kan. Sedangkan perempuan itu lemah dalam hal fisik ya. Dan dalam pikiran pun setahu anak, laki-laki itu lebih tenang. Emosionalnya lebih terjaga ketimbang apa? Perempuan. Bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan. Kita nggak tahu. Mungkin Allah tidak memiliki kelamin dan sebagainya. Kita nggak usah nanyain itu, nggak usah membahas itu. Tapi penggunaan di sini ini lebih menggunakan lebih ke Allah itu lebih daripada perempuan gitu. Atau Allah itu dhamir mudzakkar itu lebih daripada dhamir perempuan, sehingga Allah menggunakan lafaz untuk laki-laki. Al-kitabah sebagai apa? Maf'ul. Maf'ulun bih. Anzala ala abdihi, menurunkan kepada hambanya. Menurunkan apa? Kita. Berarti kitab itu kan jawaban untuk menjawab pertanyaan apa. Sedangkan ketika kita menjawab pertanyaan apa, itu adalah jawaban untuk mengetahui maf'ul. Makanya al-kitabah di sini sebagai maf'ul. Di sini menggunakan alif lam. Kenapa menggunakan alif lam? Karena sebelum umat Islam sudah mengetahui akan turun Al-Qur'an. Sudah mengetahui turunnya Al-Qur'an atau sudah tahu akan datangnya rasul yang terakhir yang dia membawa risalah yang baru. Sebagian ada yang beriman, sebagian lagi ada yang menentang. Karena kenapa? Karena mereka tidak terima. Lagi-lagi apa? Karena bukan dari golongannya. Nah ini. Karena bukan dari golongannya. Walam yaj'al. Ini yaj'al ini kita sudah bahas nih. Ja'ala yaj'alu. Kan? Walam yaj'al. Ini nak kasih sedikit. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh lam, dia jadi sukun. Makanya di sini yaj'al. Kenapa yaj'al? Karena didahului oleh huruf lam. Contohnya, tadi pagi Pak Taufik baca surat apa? Rakaat kedua. Kata Ustaz, kalau antum mau tahu seseorang itu dia dapat pahala atau tidak, menilai menurut penilaian antum, tanya. Ketika imam bacaan jahar, tanya tadi dia baca surat apa. Kalau dia masih tahu, berarti sholatnya itu khusyuk. Mahfum? Misalkan kita sholat isya gitu kan, maghrib lah. Isya, habis isya nih, antum tanya, tadi imam maghrib baca surat apa? Kalau dia masih tahu, masih ingat, sholatnya khusyuk berarti. Atau jangan maghrib lah, isya dulu yang beneran, isya yang dekat. Kalau dia masih tahu, berarti dia khusyuk sholatnya. Katanya gitu. Tadi pagi kalau tidak salah, Ustaz Taufik Al-Bayyinah, rakaat kedua. Soalnya rakaat pertama ada telat. Lam Yakunil. Lam yakunil ladzi. Ini kasroh karena sebelumnya kan ada sukun ketemu dengan alif lam. Jadi kasroh kan? Lihat ini. Kaidah yang salah ini ada pakai juga kan? Ada dalam Al-Qur'an. Jadi lam yakunil. Baik, ini aslinya adalah kana. Yakunu. Ini aslinya yakunu. Jadi yakun sini yakunu aslinya. Nah, lam itu kan mensukunkan kan? Jadi gini. Nah, wawunya hilang kenapa? Karena bertemu dua sukun. Pernah ketemu kan? Pernah membahas kayak gitu kan?
Ketemu kan? Dua sukun tidak boleh bertemu. Tidak boleh bertemu dua sukun dalam satu kata, tidak boleh. Sama dengan tadi ini ketemu dengan ini, tidak boleh nih. Harus ada yang ngalah kalau ini. Karena dia bukan huruf illah, bukan huruf penyakit, maka tetap yang berubah apa harokatnya. Kalau ini huruf penyakit nih, makanya huruf O-nya hilang, sukunnya juga hilang. Jadi yakun ini. Nah, tadi ketemu ke sini. Mabung. Nah, karena sukun ketemu sukun tidak boleh, jadi kasroh. Lam yakunil ladzi. Jadinya seperti itu. Baik. Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan untuknya iwajan. Apa? Iwajannya apa? Maf'ul. Nanti maf'ul ini bukan maf'ulun bih tapi ini. Bukan maf'ulun bih tapi sepertinya maf'ul anak enggak tahu maf'ul bukan ada maf'ul bih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul fi. Nah, lupa satu lagi. Kalau masalah ada satu lagi gitu. Baik, kita lewat saja. Ayat yang kedua itu. Qayyiman liyunzir. Enggak, ada aja. Qayyiman liyunziru ba'san syadidan min ladun wa yubashiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, ini lebih banyak lagi. Ketika ayatnya lebih panjang, lebih banyak lagi berarti kan. Qayyiman naat nanti. Untuk yang sebelumnya. Naat kan? Oh, naat yang iwajan. Nah, iwajan. Qayyiman itu naat qayyimannya. Loh, kok naat Ustaz? Kan ini kan udah beda ayat, tapi masih nyambung dia. Baik, silakan nanti antum tinggal cari kenapa ayat Al-Qur'an itu menggunakan ayat-ayat. Siapa yang menentukan ayat-ayatnya? Coba cari nanti. Karena waktu itu Anda sempat nyari siapa yang mengurutkan surat Al-Fatihah sampai akhir. Siapa yang mengurutkan surat Al-Fatihah sampai akhir? Sedangkan surat yang pertama kali itu apa? Surat Al-Alaq kan? Kenapa bukan Al-Alaq dulu di depan? Coba antum cari. Kayak gitu-gitulah antum harus itu kan salah satu di antara la'allakum ta'qilun, semoga kalian berakal, berpikir, memikirkan gitu kan. Hal yang remeh-temeh seperti itu. Jadi enggak semuanya itu instan kita terima. Makanya kita enggak boleh jadi orang muqallid taklid. Orang ngomong apa kita ikutin, orang ngomong apa kita ikutin. Enggak, kita harus cerna dulu nih. Nah, dan memang itu mungkin benar gitu kan. Sekarang Al-Fatihah sampai An-Nas itu benar. Sekarang bagaimana kita memahaminya? Urutannya itu kan. Baik. Qayyiman liyu ini ya, masih nyambung. Masih satu kalimat sebetulnya. Qayyiman liyunzira. Lagi. Fi'il mudhari kalau diawali oleh li menjadi fathah. Kalau tadi fi'il mudhari diawali oleh lam, fi'il mudhari itu jadi sukun. Kalau fi'il mudhari diawali oleh li itu menjadi fathah. Baik, coba antum lihat dulu ke depan. Nanti antum tulisnya kayak gini aja. Ada li. Li yang setelahnya isim. Mau beralif lam mau enggak. Mau yang beralif lam atau nama orang. Yang mabni atau bukan mabni. Yang Yang mamnu minas shorf atau yang dia itu harus bisa shorf, bisa berubah harakat akhirnya. Itu disebut dengan huruf jar. Dia mengkasrohkan. Ya. Lil ustadzi. Kalau mamnu minas shorf li Fatimah ta. Mempengaruhi kan? Karena dia isim. Semua isim pokoknya yang penting dia isim. Adapun kalau li setelahnya fiil, tapi fiil mudhari, bukan fiil amr. Karena enggak akan ada antum dapati li setelahnya fiil amr, tidak ada. Ya, adanya la nanti. Ditadhab tapi enggak ada gitu. Enggak ada kan? Setahu ana enggak ada.
Baik, nggak ada fi'il madhi juga nggak ada. Di dhahaba nggak ada. Mesti li setelahnya fi'il mudhari. Nah ini kerjaannya memfathahkan, ini kasar. Namanya ini huruf jar. Kalau yang ini bukan huruf jar. Mengapa demikian? Karena huruf jar itu hanya masuk ke dalam isim. Sehingga tanda isim ada berapa? Tanda isim ada 4. Beralif lam, tanwin. Diawali oleh huruf jar. Berarti kalau tidak diawali oleh huruf jar, itu adalah fi'il atau dia bukan isim. Sehingga yang diawali oleh huruf jar ini hanya isim. Kalau ada fi'il yang diawali oleh ini bukan huruf jar nanti namanya. Namanya lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Ini intermezzo saja. Ta'lil itu untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Lam yang dia itu kerjanya menjelaskan li. Makanya artinya karena li'annahu dalilnya kan? Li'annahu liyadhhab diaktub diadrus. Kenapa antum mempelajari bahasa Arab? Untuk memahami Al-Qur'an, diafhama. Itu namanya ta'lil itu, menjelaskan. Mafhum? Nanti coba kita bahas itu di pertengahan tahun depan insyaallah. Di setelah liburan itu insyaallah udah coba anak rangkain itu, udah coba anak susun materi-materi ini. Al-muhim li ini sekarang antum tahu aja dia memfathahkan fi'il mudhari. Kalau li setelahnya fi'il mudhari dia akan menjadi fathah fi'il mudhari. Mafhum? Makanya di sini liyunzira. Ini wazannya apa, Ustaz? Wazannya anzara yunziru. Af'ala yuf'ilu wazannya. Bab pertama sulasi mazid itu. Af'ala yuf'ilu. Liyunzira untuk apa namanya? Untuk memberikan peringatan. Ba'sa syadidan. Ini ba'sa maf'ulun bih. Syadidan na'at min ladunhu. Ini min ladunhu. Anak enggak tahu ini. Min ladunhu anak enggak tahu. Ladunhu ini enggak tahu. Wa yubasyshira. Ada wa di situ waw ataf. Setelahnya yubasyshira fi'il. Fi'il kan fi'il mudhari kan? Berarti harakat fi'il mudhari ini ngikutin harakat fi'il mudhari yang sebelumnya yang paling dekat. Apanya? Harakatnya ngikutin Fi'il mudhari sebelumnya. Baik, karena wa sebetulnya waw ataf ini. Ini waw ataf. Setelah waw ataf itu bentuknya kayak gimana, maka dia ngikutin bentuk yang sama yang sebelumnya, yang paling dekat. Sekarang yubasyir itu kan fi'il mudhari, ya kan? Nah, cari fi'il mudhari yang paling dekat dengan dia. Yunzira, ya kan? Itu kan fi'il mudhari. I'rabnya yunzira itu apa? Mansub kan? Ya tidak. Makanya ini dibaca mansub. Wa yubasyira. Maka wa itu enggak selama ini kita hafal wa itu kayak gini. Muhammadun wa Ali Yudlan. Ini kan ada waw ataf nih. Ini ada nama orang. Harokat ini ngikutin ke yang paling dekat dengan waw di sini. Nama orang yang paling dekat dengan waw di sini. Harokatnya Muhammad. Ini kan cuma 3 kata nih. Nanti ini prakteknya enggak cuma 3 kata ya. Contohnya ini. Jadi sebelum waw itu kan ada banyak kata dong. Tapi yang sama dengan setelah atau jenisnya yang sama dengan waw, yang jenis setelah huruf waw itu apa? Fi'il mudhari kan? Nah, cari yang sejenis dengan fi'il mudhari itu. Mafhum? Enggak langsung di belakangnya, enggak langsung 2 kata sebelumnya, enggak. Bahkan setelah jauh sebelumnya. Contohnya di sini kan. Melewat berapa? Ba'san, syadidan, min sama ladun. Ada 4 kata sebelumnya. Berarti 4 kata tarik ke belakang. Mafhum? Nah, ini cara membaca memang seperti itu. Nanti. Baik, wa yubasyiral dan memberikan kabar dan dia memberikan kabar gembira kepada siapa? Wa yubasyiral mu'minina. Kenapa al-mu'minin? Maf'ulun bih. Kok maf'ulun bih kayak gini, Ustaz? Oke, sekarang. Antum masih ingat marfu jamak mudzakkar salim mubtada sama khabarnya jamak mudzakkar salim. Contohnya at-tullabu mujtahiduna. Ya tidak? Sekarang antum tambahkan kana. Kanat tullabu
mujtahidan wa mujtahidina. Tahidina. Kenapa mujtahidina? Karena jamak mudzakkar salim maksudnya menggunakan ya. Ini maf'ulun bi kan? Maf'ulun bi itu apa? Mansub. Mansubnya dengan apa? Ya. Kenapa dengan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Oke, sekarang sudah mulai kepake kan? Antum coba praktekkan kayak gini setiap antum baca Al-Quran, akan dapat banget pelajaran nahwunya insyaallah. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina dhamir alladzina ini kembali ke al-mu'minin. Al-mu'minin itu kan jamak mudzakkar salim kan? Makanya menggunakan alladzina. Ya'maluna amila ya'malu. Kenapa di sini ya'maluna bukan pakai ya'malu? Karena dhamir di ya'maluna kembali ke mana? Al-mu'minin. Orang-orang mukmin ya, mukmin ya. Orang-orang mukmin yang mengerjakan. Berarti mengerjakannya ini dhamirnya ngikutin al-mukmin. Ya kan? Karena al-mu'minina itu adalah dhamirnya jamak mudzakkar salim, maka dhamirnya hum. Apa? Ya maluna, mereka melakukan apa? As-salihati. As-salihati. Ini isim fa'il dari mana? Dari yang tadi kita tulis soluha. Soluha yasluhu. Tadi kita bahas kan soli atau salih. Soli atau salih. Salih. Kalau seumpama dia ngikutin wazan yang tadi, maksudnya di sini bisa solihat, soli, D-nya panjang, tapi kan nggak panjang kan? Justru huruf soalnya yang panjang kan? Ini penggunaannya salah satunya. Udah mulai kelihatan nih, solihat. Tapi kenapa sekarang kasroh? Dia sebagai apa namanya? Mudah. Kalau antum bilang ini mudhof ilaih, salah. Loh, kok salah Ustaz? Kayaknya yang beralif lam, dia kasroh. Sebelumnya tidak beralif lam. Sebelumnya tidak beralif lam, tapi isim atau fi'il? Fi'il. Bukan. Fi'il itu bukan mudhof. Mudhof tidak boleh dalam bentuk fi'il. Garis bawahi. Berarti dia sebagai apa? Mereka mengerjakan amalan-amalan baik. Mereka mengerjakan apa? Mereka mengerjakan apa? Berarti amalan-amalan baik disebut dengan maf'ul. Loh, kok kasroh? Karena jamak muannas salim. Masih ingat? Contoh. Ibu-ibu itu pada puasa al-ummahatu sha'imatun. Tambahkan kana sekarang. Kanatil ummahatu sha'imatin. Bukan tin, bukan tapi tin. Pendek. Kalau jamak mudzakkar salim, kasrohnya mansubnya menggunakan ya dina, gitu ya. Kalau jamak muannats salim, kanatil ummahatu sha'imatun. Ini hanya boleh dua, sha'imatun sama sha'imatin. Sha'imatun ketika dia marfu, sha'imatin ketika dia majrur dan mansub. Sekarang kanat itu kan menasabkan kan? Kanatil ummahatu sha'imatin. Kenapa tin? Karena dia sebagai khobar kana mansub, dan mansubnya jamak muannats salim menggunakan kasroh. Maksudnya jamak muannats salim menggunakan kasroh. Kalau di sini kan maf'ul. Maf'ul bihi itu apa? Mansub. Berhubung di sini as-shalihat ini jamak muannats salim. Jamak muannats salim, maka mansubnya menggunakan kasroh. Ketemu? Gak apa-apa.
Sering-sering aja dengar seperti ini penjelasan, insyaallah nanti pelan-pelan akan paham insyaallah. Ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ini nanti kaitannya dengan mubtada muakhar sama khabar muqaddam. Kita belum bahas. Baik. Lanjut satu lagi, dua ayat lagi. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Apa makithina ini sebagai apa? Nanti sebagai hal. Sebagai hal. Kita belum pelajari. Hal itu dalam keadaan. Makithina fihi. Mereka dalam keadaan diam di situ. Maka tayang putih itu berdiam diri. Tinggal di fihi. Di mana? Tinggal di sana. Ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasan. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya. Mungkin di surga ya. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu qalu wa yunzirul ladzina. Juga apa? Memperingatkan orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada. Qalu ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan seseorang itu anak. Mengambil seorang. Apa terjemahannya di situ? Allah mengambil seorang anak. Ya, Allah mengambil. Itu bukan mengambil sebetulnya, menjadikan. Allah menjadikan makhluknya, hambanya itu sebagai anak. Ini untuk orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Al-Masih itu atau Yesus itu adalah anak Tuhan. Baik. Antum silahkan, kalau memang belum tahu, nggak apa-apa. Tapi harus coba. Maksud Anda adalah kayak barusan alhamdulillah. Coba, dia sebagai apa ya? Gak akan jauh dari mubtada, khobar, fa'il, maf'ul. Empat ini pokoknya. Setelah itu kan ada huruf jar. Kita harus pahami huruf jar. Setelah itu kan fi'il mudhari, perubahan-perubahannya. Kemudian ada muzakkar, muannas. Ada jama', ada mufrad, ada musanna. Sekarang mubtada ketika dia mufrad, muzakkar, bagaimana dia? Jamak muzakkar misalkan. Bagaimana dia bentuknya? Ya kan? Ketika mubtada misalkan marfu kan? Dalam keadaan jamak muannas salim bagaimana? Sedangkan mansub bagaimana bentuknya nanti? Sedangkan sekarang kan ditambahin kana. Kana ini kan masuk ke dalam jumlah isimnya kan ini. Bentuk. Nah, setelah ketika ketemu dengan kana, lihat isimnya kana mana, khobarnya kana mana. Apa? Yang paling mudah adalah kayak huruf jar dulu aja. Itu melatih huruf jar. Kalau ada huruf jar pasti kasrah. Coba antum cari. Itu banyak sekali insyaallah huruf jar. Satu halaman. Kayak halaman setelahnya itu ada tuh. Halaman setelahnya. Ma lahum bihi min ilmin. Kenapa dibaca ilmin? Karena ada huruf min. Bukan min ilmun, gak mungkin kan? Min ilman gak mungkin. Kenapa ilm? Ilm ini apa ya? Oh, dia masdar dari alima ya'lamu ilman. Kalau di awal kan huruf jar jadi ilmin, min ilmin. Nah, ini masdar. Hafalin nanti sorofnya juga di situ. Wala li abaihim. Ini aba adalah bapak-bapak. Jamak dari abun. Kenapa abai? Kenapa i? Karena ada huruf li. Berarti li di situ ada huruf jar. Karena li masuk ke dalam isi. Gimana? Lebih seru kan prakteknya? Lebih seru prakteknya daripada kemarin teorinya mungkin pusing biasanya. Dan kalau awal-awal kayak gini itu masih bingung dan sebagainya, masih nggak apa-apa. Lanjut, setelahnya itu satu lagi aja ya, biar sampai kaburat. Kenapa kaburat? Ini pembahasan yang tadi kita bahas di sore. Fa'ulat. Apa artinya di situ kaburat? Coba. Kaburat itu Ayat yang kelima. Begitu pula. Apa di situ ada terjemahannya? Beda. Ini. Begitu pula nenek moyang mereka. Iya. kaburat. Pokoknya harus agak besar aja. Malahum bihi min ilmi wa la li abahim. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Begitu pula nenek moyang mereka.
Gitu. Iya quluna illa kadziba. Alangkah jeleknya kata-kata keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan. Oh iya. Di situ tidak diterjemahkan secara ininya ya. Kaburat kalimatan. Jadi mereka membesarkan kalimat mereka. Mereka membesarkan kata-kata mereka. Takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut mereka. Jadi kalimat-kalimat sombong yang keluar dari kaburat itu kan tadi sombong ya, atau sesuatu yang besar. Ketika sesuatu yang besar itu menjadi sombong, itu kaburat. Kaburat kalimatan, mereka membesarkan apa? Anak nggak tahu harusnya di sini kalimatun. Kaburat, karena kaburat itu tidak butuh maf'ul. Allahu a'lam. Kaburat kalimatan takhruju keluar, takhruju min afwahi, mereka keluar dari takhrujunya ini kan kembali ke kalimatan ya. Kalimatan kan muannas, maka dengarnya hiya. Makanya hiya takhruju min afwahi, dia keluar dari mulut mereka. Afwah jamak dari famun. Fam iyaquluna illa kadiba, tidaklah mereka mengatakan sesuatu kecuali kebohongan. Jadi yang mereka katakan itu adalah kebohongan. Ala kulli hal. Jadi silakan nanti antum sambil dipraktekkan apa yang sudah dipelajari. Insyaallah banyak hal yang sudah kita pelajari, tinggal dipraktekkan saja. Harus coba, harus sering coba-coba dan harus mau coba-coba supaya terlatih. Nah, ada pertanyaan? Ini Ustaz, yang kemarin apa namanya di usul salasah penjelasannya kan ada yang bahas surat Hud ayat 7 ini yang Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu kan wa huwal ladzi khalaqas samawati itu berarti langit-langit ya, jamak langit. Samawati wal ardo. Kan langit itu 7 lapis. Bumi 7 lapis, Bro. Saya bingung kenapa yang langitnya itu jamak tapi artnya buminya itu ardo. Satu. Langitnya 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Cuman kan bumi kita kan cuma satu. Kalau langit itu enggak, kalau langit itu banyak. Langit satu, langit kedua, langit ketiga. Kalau bumi kan enggak ada bumi ke satu, bumi kedua, bumi ketiga, enggak ada. Apa? Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Ayam. Kita belum belajar tuh adat ma'dud. Anda sudah belajar. Terus itu tadi. 6 hari. 6 hari ya. 6 hari. Berarti apa kalau 6 hari itu harinya itu pakai ayam gitu. Enggak. Ini gini. Adat ma'dud. Sedikit ya bahas. 1 sampai bukan 1. 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu kalau jadi ini bilangannya, adatnya. Adat itu artinya bilangan. Makanya bahasa Arabnya istrinya banyak, ta'addud kan? Iya, dari kata ini ta'addud. Adat ini namanya ma'dud. Ma'dud ini kan isim fa'il, isim maf'ul, yang di. Adat artinya bilangan, ma'dud berarti yang dibilang. Adat itu hitungan 1, 2, 3 angka gitu kan. Kalau ma'dud itu sesuatu yang sedang kita hitungnya apa? Ya di situ kan sedang kita hitung kan hari kan? 6 hari. Berarti di sini sittatu ayyam. Loh, maksudnya gimana ini? Kalau dari 3 sampai 10 nanti yang ma'dudnya ini dalam keadaan jamak. Dalam keadaan jamak. Makanya ayam. Ayam ini adalah bentuk jamak dari kata yaum. Yaum jamaknya ayam. Sudah. Nah, adatnya ini kebalikan dari mufrad si ma'dud. Ma'dud ini kan atau ayam ya. Ayam ini mufradnya apa? Yaum. Nah, ini kebalikannya jenisnya.
Yaum itu mudzakkar atau muannas? Makanya di sini adanya muannas. Sekarang buku bahasa Arabnya apa? Jamaknya Kutubun. kitabun. Jamaknya kutubun. Sudah? Antum harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu jamaknya. Antum bilang 7 buku. Berarti kutubun dulu kan? Kalau di sini kutubun di belakang apa? Kutubin apa? Ini kutubin ini. Karena apa? Karena dia nanti yang maknanya itu jadi mudhaf ilaih. Oh iya. Banyak ini masalahnya di sini. Banyak masalahnya. Jadi mudhaf ilaih. Nah di sini apa? 7 bahasa Arabnya sab'un atau sab'atun. Ah berarti di sini jadi sab'atu. Karena mudhaf tidak boleh tanwin. Sab'atu kutubin. Kenapa sab'atu? Karena ini lawan dari kitab. Kitabnya kan mudzakkar di mufradnya. Yang tadi kan di sini ayyam jamak dari kata yaum. Bilangannya ini bentuknya atau jenisnya itu kebalikan dari mufradnya si ma'dud. Sekarang kalau muannas. Muannasnya misalkan apa? Hakibah. Hakibatun. Jangan hakibah lah. Ini ada masalah muncul lagi nanti. Ini aja, darajah. Boleh. Darajatun jamaknya apa? Darajatun. Kalau kita bilang. Tapi bilangannya dari 3 sampai 10 ya. Berapa misalkan? 5 sepeda bahasa Arabnya. Khamsu. Kenapa khamsu? Karena ini darajat. Mudzakkar muannas kan? Maka bilangannya mudzakkar kebalikannya berarti khamsu darajatin. Maka itu secara ringkas. Dan ini banyak yang adat madun ini. Anak pribadi pun sampai sekarang harus sering mengerjakan karena jarang sekali dipakai. Tapi di beberapa keadaan harus sangat difahami gitu. Anak kadang-kadang harus murajaah dulu kalau yang ini. Karena memang dia punya kaidah yang kaidah itu anak pribadi belum begitu menguasai. Tapi kurang lebih seperti ini. Makanya di sini khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayyamin ya kan? Ayyamin. Baik, cukup insyaallah. Udah pada makan belum antum? Anak udah makan dari soalnya. Sama Ustaz. Persiapan. Baik, cukup insyaallah ya. Nah, besok berarti kita bahas Arab besok. Ya. Insyaallah besok bahasa Arab, hari Rabunya kacer lagi ya. Mungkin kayak kita bahas surat ini nih, surat apa namanya? Surat Al-Kahfi, pelajaran yang sudah kita pelajari. Karena menurut anak Al-Kahfi ini sering dibaca supaya juga kita maknanya ketahuan. Atau mungkin surah Al-Fatihah dulu kita bahas gitu ya. Seperti itu. Baik, Anda pikir cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung jawab aja karena bisa insyaallah, atau lemparkan saja pertanyaan di grup kalau memang antum mau supaya semuanya dapat manfaat. Tapi kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.